Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan hari ini saya ada di Kabupaten Sukoharjo, tepatnya ada di Gereja Sidang Jemaat Allah, Desa apa ini? Gadingan. Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Ada di langsung on the spot di lokasi GSCA yang sempat viral kemarin, di mana ada penolakan terhadap kegiatan keagamaan gereja ini di sini ditandatangani oleh sekitar 14 takmir. Nah, puji Tuhan saya bersama rekan Pak Fritz bisa ada di sini sejak tadi pagi, dan sudah berbicara bincang-bincang dengan Ibu Pendeta Vera sebagai gembala sidang di sini. Dan malam ini sore ini sudah berkumpul beberapa pendeta di sekitar sini yang masih masuk Kabupaten Sukoharjo. Ya, ada Pak Pendeta siapa Pak? Yunusiono. Pak Pendeta Yunusiono dari Desa Teluan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. gereja apa Pak? Gereja Sidang Jemaat Allah Navision Teluan. Sidang Jemaat Allah. Ada Ibu Pendeta Ruth Ya, dari gereja Bethesda, Desa Gondang, Kelurahan Siwal, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Iya, mengalami hal yang sama juga Bu ya. Ya, mirip-mirip. Nah, kalau Pak Pendeta aman ya, sudah aman. Sekarang Aku sekretaris Pak Markus Parjo. iya, ikut melakukan pendampingan terhadap teman-teman gereja yang mengalami pergumulan yang sama. Ada juga Pak Pendeta siapa ini Pak? Yosua Suwarno dari Gereja Baptis Independen Indonesia GBII Philadelphia Triagan. Desa apa Pak? Desa Desa, Triagan, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Oh iya, jadi semua ini ada di posisi Kabupaten Sukoharjo. Saya sedang berada di gerejanya. Kita lagi kumpul, bincang-bincang. Nah, ini gereja GSCA. Ibu pendetanya masih sibuk mempersiapkan makan malam. Haleluya. Haleluya. Nah, saya mau bincang-bincang dengan Pak Pendeta Yunus nih. Pak Pendeta Yunus, mungkin Pak Pendeta Yunus bisa memperkenalkan diri dulu, kemudian tempat pelayanan, dan boleh langsung Pak kronologi peristiwa persoalan yang Bapak sedang alami sekarang. Silakan Pak Yunus. Shalom, saudara-saudara seiman. Saya Pendeta Yunusiono, menggembalakan Gereja Sidang Jemaat Allah Navision Desa Teluan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, yang punya masalah klasik, karena memang ya dari dulu sampai hari ini masalahnya sama. Saya itu gereja atau jemaat dirintis oleh istri saya tahun 1900 sekitar 82 83. Kemudian kami menikah, tapi saya tidak langsung menggembalakan karena saya punya pelayanan juga. Sekitar tahun 1986 saya bergabung dengan istri, artinya saya menggembalakan di satu jemaat setelah jemaat yang saya gembalakan mendapat ganti hamba Tuhan yang lain. Nah, sejak saat itu kami bergumul, akhirnya punya tanah, kemudian kami bangun sebuah gereja. Dan sebelum kami bangun, lingkungan itu sudah tahu, karena memang sejak awal kami perkenalkan itu memang untuk gereja. Jadi sejak awal kami beli, kami bersihkan dan sebagainya, tahu mereka itu untuk gereja. Dan mereka pun sebenarnya mendesak, "Bu, segera dibangun supaya rame," karena memang saat itu tempat itu masih sepi dan juga dekat kuburan. Jadi kami gereja saya itu di samping kuburan, atau kuburan itu di belakang gereja. Nah, kami memang tunda karena menunggu kondusif betul. Jadi artinya memang betul-betul kondusif. Lalu kami mulai urus izin dari lingkungan teken, dengan saya yang keliling dengan RT. Pada saat itu saya sendiri, tetapi RT-nya tidak boleh. Saya saja Pak yang keliling, jangan Pak Yunus. Tapi ya akhirnya kami berdua mendampingi. Jadi yang tanda tangan itu sekitar
10 orang. Jadi ada wakil lingkungan, depan, samping kanan, samping kiri, depan gereja karena belakang itu makam dan waktu itu belum banyak. Kemudian juga ada taruna, karang taruna, juga ada sesepuh kampung. Begitu teken, ada bapak-bapak yang saya tidak tahu apakah dia PNS atau tidak, tapi jelas dia pegawai. Kemudian mulai ya memprovokasi teman-teman atau saudara-saudara yang lain lingkungan, sehingga mereka akhirnya menolak, walaupun tidak semua. Jadi hanya beberapa orang saja yang menolak, tetapi itu mereka tidak masalah, ya sudah kami bangun. Setelah jadi kami pakai untuk ibadah kurang lebih 4 atau 6 bulan. Kami pakai ibadah, memang bergejolak, tapi kami ya namanya ibadah, wong kita ibadah kok dilarang kan itu. Dan hampir setiap minggu digeruduk. Oh, begitu. Ya, Berapa orang? Banyak. ya nggak banyak sih, paling yang terakhir geruduk itu Pak Polisi, kemudian juga ada tentara. Lalu karena kebetulan pas ibadah saya khotbah, lah istri saya menghadapi orang ibadah, itu Pak Pendeta lagi khotbah menghadapi saya saja, lah istri saya yang menyampaikan. Akhirnya mereka mundur dan tidak datang lagi, tapi dibalangi. Dibalangi. Dibalangi apa itu? Dilempari. Oh, Nah, dilempari. gereja itu dilempari oleh orang depan yang bilang mereka Iya. batu. Kemudian puncak penolakan mereka itu pas kami ada arisan Kawanua. Oh iya. Jadi saya bilang ini kegiatan ini tidak ada hubungannya dengan gereja, tetapi ini arisan Kawanua. Lah Kawanua itu karena orang Kristen identik dengan kebaktian. Iya. Lalu mulai dari situ mereka mulai, setiap saya doa, kan selalu ada doa waktu itu. Iya. Kami ada doa, mereka datang, RT-nya datang, kemudian bawa salah satu anggota, terus ya saya hanya bilang, oh kami hanya berdoa kok. Itu terus menerus, bukan hanya sekedar itu. Juga pernah minggu-minggu kebaktian anak-anak, kegiatan anak-anak sekolah minggu, mereka juga geruduk, mereka, kalau itu banyak karena kebetulan saya nggak ada tugas lain lah, istri saya dan guru-guru sekolah minggu. Ya kami hanya kegiatan sekolah minggu. Lah intinya adalah mereka ketakutan. Wong ini di sini itu sing Kristen hanya satu waktu itu kebetulan. Sing Kristen hanya satu, kok ini di gereja, padahal jemaat yang kami layani kampung sebelah. Artinya berbatasan ya, ini kampung gereja ya, hanya dibatasi sawah waktu itu lah, orang karena orang sini. Karena ini sawah lingkungan saya. Sehingga mereka merasa takut, merasa khawatir, lalu mereka dengan berupaya sedemikian rupa akhirnya mereka membuat masyarakat itu penolakan. Dan saya lihat waktu itu mereka teken, tetapi bukan orang situ. Oh, yang tanda Jadi tanda tangan itu sedikit saja, Iya. sedikit saja orang-orang situ, karena pada prinsipnya mereka ya, kami kan berbaur. Iya, iya. Kami membaur dengan kegiatan mereka, kegiatan kematian. Artinya rata-rata masyarakat di situ tidak masalah. Tidak sebenarnya. masalah sesungguhnya Iya, lah. iya. Kemudian satu saat itu ada kegiatan arisan bapak-bapak ya, arisan RT itu. Terus tapi yang diundang ke orang-orang Luar. mereka. Jadi orang, kalau nggak salah orang KUA. Oh. Orang inilah akhirnya Iya, iya. saya Jadi musyawarah malah di situ. jadi semacam musyawarah itu bukan musyawarah. Iya. Berarti saya dipaksa untuk teken, Oh, membuat pernyataan. dalam acara arisan. Itu saya akhirnya ya karena saya satu memang sendirian, Iya. mereka menekan saya nggak mau sebenarnya. Iya. Saya tidak mau karena ini akan menjadi bumerang loh. Iya. Tapi karena Dipaksa, ya saya di bawah dipaksa, tekanan. iya. Iya. Akhirnya saya Tanda tangan. membuat pernyataan bahwa sebelum ada IMB Tidak akan beribadah. tidak akan dipakai. Iya. Tapi saya pakai terus untuk doa Iya. waktu itu ya. Iya. Kami doa saja karena terus
doa ya tetap didatangi, ya saya hanya doa saja ya. Iya. Cuma akhirnya enggak tahu gimana, terus ya sudah, kita enggak usah kegiatan itu karena kebetulan sudah ada gereja di asrama polisi. Lah masuk asrama polisi 93. Jadi saya masuk asrama polisi, boleh ibadah di situ, solusi maksudnya. Pengurus gereja ekumene itu mendatangi saya, lalu udah kebaktian di sini saja. Akhirnya ya sudah, saya iakan kebaktian di situ sampai hari ini. Nah itu seperti itu. Jadi dulu ibadah kami sempat dijaga oleh Kalau sekarang Kodim. ibadah Kami di aman? gereja, enggak, karena di asrama polisi. Sama polisi. Maka saya sering bilang kami itu ibadah di asrama aman. Itu gereja sendiri atau bergabung? Bukan, kami 3 akhirnya. Itu Oh, gereja jadi- karena oh. fasilitas. Fasilitas Itu fasum. fasum Ya. ya. Dulu gini, dulu kan itu real estate ya. Tetapi mereka barter, pihak kepolisian punya di Baron, tukar guling, akhirnya itu jadi asrama lah. Fasum yang masih bisa dimanfaatkan untuk umum sampai hari ini ya fasum gereja itu. Kalau gedung olahraga sudah jadi asrama Gegana. Kemudian sama TK. Kalau TK Bayangkari. Ya, Kemudian berarti ibadah jalan terus ya Pak ya. ibadah karena jalan di situ. terus Nah, karena kami di asrama. ya. Nah, harapan Pak Pendeta apa ini? Nah, harapan Ya. saya, kan saya bilang kalau kami ini ibadah di gereja Fasum itu aman, Ya. tetapi tidak nyaman. Oh. Nah, Ya. itu. Mereka bingung. Aman karena kami Tidak di asrama. nyaman kenapa Pak? Tidak nyaman karena kami tidak bebas. Oh iya iya. Ya, toh. Iya. Ya ada apalagi sekarang kena pandemi ini ya. Iya. Ya maklum itu ya, Ya, tapi maklum kalau itu. kami misalnya kalau Oke, guru gini kan aja Pak, eh, Bapak nggak nyaman. Aman Iya. tapi nggak nyaman. nggak nyaman Pak, Nah, karena supaya terbatas. menikmati kenyamanan, apa Ya. yang Bapak harapkan dari pemerintah? Nah, saya berharap kami kan sudah punya bangunan. Oh, ada bangunannya. Ada, Selama ini ya jadi itu yang nggak saya dipakai. bangun, nggak dipakai. Nah, harapannya apa? Ya, buat pemerintah? saya bisa manfaatkan itu walaupun sekarang sudah dibangun masjid di depan. Hmm. Jadi ini Minta izin gereja. Bapak nggak supaya tentang Ya, enggak mungkin apa. Nah, ya. Oh. Jadi di depan sini sudah ada masjid besar. Nah, saya juga tidak mungkin saya minta dalam arti minta tanda tangan mereka. Mereka begitu kami bergejolak itu langsung mereka berdirikan. Jadi harapan Bapak, Nah, harapan bangunan saya, itu bisa dijadikan gereja. saya sudah bangun itu gereja dengan dana sendiri, tenaga sendiri tanpa minta siapapun. Maka saya berharap itu bisa kami manfaatkan untuk ibadah dan atau kegiatan gerejani. Ya, kegiatan keagamaan Iya, Kristen, jadi ya. ibadah dan kegiatan gerejani atau ya gereja kami. Iya, iya, iya. Kalau Itu. ibadah kan hanya paling berapa jam, tapi Iya. namanya kegiatan kan Iya, ya macam-macam. malam. Ada sekolah minggu, ada Nah, pemuda, itu pun remaja. juga terbatas. Iya, Yang iya. ya, begini dulu alasannya dulu. Alasan tidak sekedar takut dan khawatir. Alasannya mengganggu keamanan. Oh, alasan mereka. Maka saya bilang, apakah ada gereja yang mengganggu keamanan? Ya. Apakah ada gereja yang mengganggu ketertiban? Apakah ada gereja yang mengganggu lingkungan? Mereka tidak berani. Ya. Nggak berani, nggak bisa ya. Bahkan mereka berkata begini, oh teman-teman saya di sini diganggu, di sini diganggu. Saya bilang, Mas, coba kita pergi ke Tombatu, ke kampung istri saya. Iya, saya bilang, coba kalian atau mari kita ke kampung istri saya Tombatu. Itu di Minahasa, di Sulawesi di Utara. Minahasa, Sulawesi Utara. Ya. Di kecamatan ada masjid gede, Iya, tidak dilarang, Iya. tidak diganggu, iya, iya. bebas, pakai corong pula. Iya, iya. Mereka tidak ganggu, tapi kenapa? Alasannya begini begitu, Iya, tidak iya. masuk akal lah. Tapi Bapak inginkan itu supaya nyaman, ada izin Ya, di situ. iya, bisa ya, tempat beribadah. sendiri Sudah lah. sementara urus atau belum urus? Belum, karena Oh. karena begini Pak, kenapa Iya. kami tidak urus? Sudah pernah urus. Mentok gitu ya. Gini, ini pikiran saya ya, Iya. pikiran saya. Mereka mengizinkan, mereka meminta coba urus ke lingkungan. Mm-mm. Tetapi satu sisi, sini sudah jangan kasih. Nah, saya pernah ke KUA. Saya ke KUA minta izin. Saya tanya, KUA itu milik siapa?
Saya tanya pada kepalanya, saya tanya Pak, KUA ini milik siapa? Apakah milik Muslim atau milik Kristen, Katolik, Hindu, Buddha? Kan waktunya 5, nggak bisa jawab. Mereka yang dia, kami mayoritas Muslim. Saya tanya, bukan saya tanya mayoritasnya siapa, tapi saya tanya KUA, kantor urusan agama itu yang pertama, ini milik siapa, untuk siapa, kan begitu. Yang pertama. Yang kedua, apakah KUA itu ngurusi IMB? Kalau saya kenapa ngurus IMB harus diketahui KUA? Apakah KUA ini ngurusi IMB? Ya. Setahu saya KUA yang ngurusi kawin cerai. Ya. Dan ini Untuk milik umat semua Muslim. agama, dan ini semua agama. Tapi kenapa urus gereja harus lewat KUA? Ya. KUA milik siapa? Di peraturan bersama 2 menteri tidak ada kewenangan KUA untuk itu. Nah, Ya, sampai ya. di situ pokoknya saya Iya. tanyanya. Saya karena harus lewat KUA, saya bilang, "Mbok sampai kucing bertanduk, sampean tidak akan tanda tangan untuk IMB gereja." Oke. Karena baik. mayoritasnya kalian sudah bilang Islam kan gitu. Baik, jadi kerinduan Pak Pendeta, bangunan yang sudah dibangun ini bisa Ya, digunakan kami pakai. untuk kegiatan. Ada sudah komplit itu dan kalau fasilitas. bisa dapat izin dari Iyalah. Bupati. Tolong siapa yang berminat sama Berwenang. berwenang mengeluarkan IMB. Mudah-mudahan nanti aparatur negara kita khususnya pemerintahan Kabupaten Sukoharjo nanti akan menonton video ini. Ya, semoga. Dan nanti apa yang Bapak inginkan itu bisa kita perjuangkan bersama-sama. Siap, Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan ini ke Ibu Ruth nih. Ya, Ibu Ruth, kita ingin ngobrol-ngobrol sebentar dengan Ibu Pendeta Ruth. Ya, Ibu Ruth, selamat sore. Selamat sore. Ibu Ruth, silakan memperkenalkan diri, kemudian nama dan kemudian juga tempat pelayanan dan mulai menceritakan secara singkat kronologi mulai masuk di wilayah itu kapan dan mengalami hal-hal seperti apa. Silakan Ibu Pendeta Ruth. Oh iya, saya namanya Ibu Ruth Preswarianti Mindrova, pelayanan GPDI Bethesda. Kronologis pelayanan itu dimulai pada tahun 91. Saya membuka pelayanan di daerah Manggen Manang, dari rumah ke rumah. Akhirnya jemaat punya rumah agak besar dan kami pakai, kami rehab untuk ibadah. Nah, setelah ibadah di tempat itu direhab, kami ibadah, lama-lama orang menjadi banyak, bukan hanya dari desa Maksudnya Manggen, jemaatnya jadi banyak ya. Oke. bukan hanya dari desa Manggen saja Manang, tetapi juga dari desa Gondang. Akan tetapi pada tahun 96 terjadi satu masalah bahwa ada sekelompok masyarakat, tidak semua dari desa saya, mengatakan bahwa tempat ini tidak bisa dipakai untuk ibadah karena ini rumah tidak bisa, ada peraturannya. Akhirnya kami dipaksa untuk tanda tangan pada minggu pagi itu, di tengah habis ibadah disuruh tanda tangan di atas meterai bahwa tempat ini tidak dipakai untuk ibadah. Ya. Kemudian hari Rabunya kami membicarakan untuk Natal, bahkan rencana kami mengundang camat kami Grogol. Bersama-sama dengan jemaat semua kami membicarakan, tiba-tiba datang segerombolan orang yang begitu banyak. Tidak dikenal. Bukan masyarakat. Ada yang beberapa saya yang kenal, masyarakat. ada Ya. yang tidak. Ya. Nah, makanya waktu itu mengatakan bahwa sudah dibilang ini tidak bisa untuk ibadah. Kamu tidak tahu peristiwa Situbondo. Akhirnya langsung tidak banyak ngomong, mereka langsung menganiaya. Oh, ada penganiayaan. Oh, Bu? ada. Siapa yang dianiaya, Ibu? Pendeta Duhara Mindrova. Pendeta, suami Ibu. saya. Oh, penganiayaannya dalam bentuk seperti apa? Oh, itu? kekerasan. Kekerasan, dipukuli, fisik. Oh, Sampai aduh. berdarah, pingsan. Bahkan oknum di Itu tahun tahun 96. 96. Iya. Oke. Sampai Akhirnya opname. di opnam 3 minggu di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Nah, setelah itu memang sih aparat pemerintah cepat sigap mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus kami. Akhirnya ada rapat muspika, ada audiensi dengan bupati bersama dengan camat, dengan kata lain ibadah jalanlah. Puji Tuhan. Iya. Diatur dengan baik. Akhirnya kami ibadah.
akhirnya ibadah di rumah-rumah seperti yang dibuka jalan seperti kepada kami gitu kan, tempat itu nggak boleh. Iya, Untuk jadi ibadah dipindah dari rumah ke Ya, rumah. itu pengrusakan terjadi, Waduh. alat musik, penganiayaan. Siapa yang merusak itu, Bu? Ya, kelompok massa. Kelompok massa ya, Iya, yang kelompok ada massa beberapa yang ibu datang. kenal dari Ada situ, yang ada yang kebanyakan banyak tidak. yang nggak kenal. Iya. Oke. Akhirnya ya sudah, kami itu orang Kristen enggak perlu bagaimana. Memang sempat saya berhubungan dengan paman saya yang waktu itu Fombasa Mindova sebagai pengacara. Kami ke Komnas HAM, ke Pak Muladi memberi solusi yang baik lah. Akhirnya dari pihak pemerintah memberikan solusi, dari Sospol, Camat, Lurah menyediakan tempat sama kami. Luasnya 200 lebih. Tapi itu tanah bukan tanah pemerintah. Tanah penduduk yang disuruh saya membeli. Dalam masa kerusuhan, masa seperti itu, kami dari mana dapat uang? Iya, Tidak iya. ada. Baik dari manapun tidak ada. Jemaat juga nggak mampu bayarnya. Akhirnya sudah kami berjalan keliling, didatengin orang, jangan bikin gereja, jangan ibadah di sini. Ya sudah, kami bagaimana? Akhirnya kami kadang kala doa jam 4 pagi berpindah-pindah di rumah-rumah jemaat. Terus kami sudah punya uang, kami kumpulkan uang, kami menjual apa yang kami punya. Kami punya sejumlah uang. Akhirnya atas saran Bapak Camat Grogol pada waktu itu, silahkan bergeser sedikit dari tempat yang tidak bisa, karena belakang kamar mandi itu sudah camat beda, lurah beda, kampung beda. Iya, iya. Maka jemaat yang punya tanah, dia katakan sudah beli aja tanah kami, sudah pindah beda Ya, wilayah supaya tidak mengganggu stabilitas atau keamanan atau kerukunan. Akhirnya benar, kami beli tempat itu. Tidak ada sengketa, tidak ada apapun, dan kami mencari tanda tangan untuk membangun. Ya. Akhirnya 2 RT, 2 RW tanda tangan. Kapan ini? Tahun Tanda 90. tangan. Kami beli dulu tahun 98. Ya. Tanda tangannya 99. Oke. Nah, terus membangun juga, pada mau membangun karena sudah ada tanah. Ya. Akhirnya kami mencari 112 tanda tangan. Tapi di kelurahan mentok. Oh. Lurah tidak mau tanda tangan. Tidak mau tanda tangan, alasan juga tidak jelas. Sebentar ya, jangan sekarang, kan ada pemilu sebentar lagi. Kami datang lagi, jangan sekarang Pak Mindova, besok lah gitu. Akhirnya loh, kok nggak ada keputusan? Yang saya dengar-dengar kok ada yang keberatan dibangun di tempat itu, orangnya siapa? Katanya tanda tangan yang kami ambil itu bohong. Masa 112 bohong? Tanda tangan, katanya itu bukan tanda tangan bangun gereja, tapi tanda tangan pindah warga. Iya, Kalau iya. pindah warga kami nggak Ngapain perlu tanda tangan tanda mereka tangan ya, sebanyak pindah warga, itu. iya. Ya kalau di desa itu persaudaraan kan, tinggal bangun rumah ya bangun aja. Iya. Tapi walaupun tidak ada tanda tangan dari lurah, waktu itu mentok kan, nggak lanjut. Oh. Maka tempat itu tetap kami bangun dengan di depan luas 6x8, belakang untuk tinggal pastori, depan untuk ibadah. Iya. Tidak ada masalah. Hmm. Kami tetap ibadah walaupun tidak besar karena sudah tercorai-berai jemaat. Ya. Yang di tempat itu tidak banyak, tapi sampingnya desa lain kan ada. Iya. Yang datang ke situ. Ibadah kami tidak ibadah besar-besaran karena saya merasa belum ada IMB Ya. dari IMB gereja. Maka ada saran dari FKUB, Ya. saran dari personel sih, bukan dari FKUB Ya, ya, Pak. perorangan pribadi ya, pribadi anggota FKUB yang beragama Kristen, oke. Bagaimana sekarang ada ini, ada bisa mengurus IMB renovasi. Saya minta belangko, saya isi. Iya. Saya isi Ini semua. kapan ini? Baru-baru ini. Oh, baru-baru. Jadi tidak memang sekarang. ibadah kami tidak ada masalah di desa Iya. itu walaupun di rumah. Iya. Memang ini desanya udah beda. Iya. Masyarakat, aparat juga tidak pernah mengganggu kami dalam Iya. ibadah, tidak ada. Iya. Tapi saya ingin bahwa ini tempat yang sudah dibangun atas namanya, tanahnya juga atas nama gereja, supaya bisa dipakai dengan nyaman. Untuk tempat kegiatan Ibadah. keagamaan Kristen, Kegiatan Ibu keagamaan Kristen yang saat ini kan berjalannya itu nggak maksimal gitu, Iya. tidak maksimal karena saya berpikir belum ada IMB supaya tidak menjadi masalah, Iya. dan pihak-pihak mungkin ada yang keberatan. ya. Iya. Maka saya setelah ada saran itu saya mengurus IMB ini. Iya. Saya mencari
dukungan dari lingkungan. Nah ini memang sepertinya ada kendala, tapi belum pasti karena Bapak RT saya bilang kalau masyarakat tanda tangan, saya tanda tangan. Oh, jadi Pak RT bilang kalau ada tanda tangan 60 masyarakat dia mau Ya, tanda ada tangan. dukungan, saya mendukung. Oke. Tapi kemarin kok ada jemaat yang mencari dukungan, itu dilarang Dilarang oleh? oleh Bapak RT. Waduh. Berarti di depan ibu dia Ya. bilang mendukung, tapi ternyata ibu dengar dari orang malah Pak RT ini melarang orang untuk tanda memberikan tangan. dukungan tanda Bahkan tangan. sudah diumumkan di masjid Siapa yang umumkan? Bapak Pak RT juga bahwa tidak boleh orang yang di sini, jemaat di sini menandatangani menandatangani dukungan. IMB gereja. Hmm. Karena ada jemaat datang kepada warga, Mm-mm. oh saya maaf, saya kurang tanda tangan, soalnya udah diumumkan di masjid, tidak boleh tanda tangan IMB gereja. Loh, Iya. kok terbalik ya, suruh Iya. kita ini suruh cari waktu didatengin di rumah-rumah. Iya. Saya kan ibadah di rumah-rumah itu anjuran muspika. Iya. Tapi didatengin, oh nggih gereja di sini, golek izin. Tapi sewaktu mau mencari izin dihambat, Dilarang, iya. dilarang. Tapi Iya. saya belum tahu perkembangannya. Iya. Saya tetap karena hubungan saya dengan masyarakat, dengan Baik ya. Bapak RT RW kami itu baik. Jadi nanti saya kalau sudah ada dukungan saya datang ke Pak RT. Pak Karena RT beliau bagaimana? berjanji Nah, akan menandatangani kalau kemarin aku enggak tanda tangan dulu, Purut. karena belum ada yang dukungan. Belum ada masyarakat yang mendukung. Saya kan tidak bisa membangun gereja di tempat mayoritas. Ya saya loh kok ada peraturan gitu, saya gitu apa iya tidak bisa membangun gereja di tengah-tengah muslim, tidak juga bisa membangun gereja di masjid di tengah-tengah Kristen. Tong Batu bilang. Itu nggak Nggak, benar. Nanti minta nanti tanya pergi ke Tong Batu Pak gitu. Oh di daerah saya aja kan juga bisa seperti itu. Banyak Bahkan contoh malah di family-family saya Jakarta kan kampung. masjid sama gereja berdampingan. Di Solo juga gitu, Di Solo Pak. juga Cuma ada. kan kita ini nggak mau Iya. apa gimana Iya. ya, saya dengar aja, saya lihat perkembangannya, saya mohon kepada pemerintah, aparat terkait. Iya, itu harapan kabupaten, Ibu ya. Harapan saya supaya tempat saya yang sudah dibangun dengan susah payah bisa dimaksimalkan, dikeluarkan Iya. IMB supaya kami tenang walaupun tidak ada gangguan ya, tapi Iya. tidak yakin karena kami pernah diresolusi. Iya, Di jadi desa kalau sebelah. tidak ada izin rasanya nggak nyaman, Nggak takut nyaman. kapan saja bisa ada yang datengin. Diresolusi kan waktu di kampung sebelah Iya, kami iya. diresolusi gara-gara Iya. peraturan 2 menteri. Iya. Makanya kami berharap bangunan di bawah 2006 dimutihkan aja lah, Iya. diputihkan, Iya. dikeluarkan IMB kepada aparat terkait. Mohon. Oke, Mohon terima sekali. kasih Bu Pendeta. Iya. Baik, Iya. Bapak Ibu, ini harapannya sama ini dengan Pak Pendeta Yunus untuk untuk apa? Untuk bisa gedung gerejanya bisa mendapatkan izin ya supaya bisa nyaman. Saya nambahin. Ini ada 2 menit dulu ini Pak Yunus mau menambahkan nih, ada yang kurang nih, tapi jangan lama-lama itu Pak Pendeta. Itu udah siap Pak 1,5 Yosua. menit, 1,5 menit. Silakan Pak. Tambahan maaf ya, minta maaf kekilapan manusiawi. Dimaafkan. Iya. Yang pertama karena sekarang di depan gereja yang saya bangun itu sudah dibangun masjid, maka kami ya siap dipindahkan. Artinya diberi lokasi yang lain, yang penting tidak jauh dari jemaat, bisa tukar guling dengan Iya, tanah itu. Oke. Ya, itu harapan saya. Yang kedua ya mestinya matur nuwun. Nah, mesti matur nuwun dumateng Bapak Dr. Ferdinand Wati ingkang sampun saged wawancara ya. Nggih. Semoga bukan hanya wawancara Pak, kita mendampingi juga Oh, supaya ya. Bapak Ibu punya harapan Ah. supaya ada izin itu bisa. mestinya kami ya ini mestinya matur nuwun sangat. Semoga ini menjadi sebuah harapan dan akan muncul solusi Ya. sehingga kami mendapat IMB baik gereja kami dan gereja-gereja yang lain di Betul. Sukoharjo. Betul. Yang ketiga mesti ngaturaken matur nuwun dumateng pihak
kepolisian Oh iya. karena sudah memberi apa nggih? Fasilitas. Memberi kesempatan kami beribadah di Fasum, fasilitas umum berupa gereja Oikumene di asrama polisi Arumbara Telukan Sukoharjo. Sepindah malih Pak Polisi matur nuwun nggih sampun keparingan wekdal kangge ibadah kami. Gereja Sidang Jembatalan Abrision Telukan. Gusti berkati jenengan semua. Amin. Sudah Pak. Ampun. Terima kasih Satu Pak setengah menit. Pendeta, luar biasa. Sebelum kita ke Ibu Pendeta Vera yang punya gereja ini, lagi mau siapkan makanan dulu buat makan malam nih. Ibu Pendeta kasih hai dulu. Ya, kita mau dengar dulu sharing dari Pak Pendeta Joshua. Ya, Pak Joshua, Pak Pendeta, selamat sore. Silakan Pak bisa memperkenalkan diri dan juga bisa menceritakan kronologi pelayanan Bapak dan kemudian hambatan-hambatan yang Bapak alami dan juga harapan-harapan ke depan khususnya kepada aparatur negara baik polisi, TNI maupun pemerintahan kabupaten. Silakan Pak Pendeta. Baik, Shalom. Nama saya Yosua Suwarno. Pada sore ini saya mengucapkan terima kasih karena dapat bertemu dengan Bapak Dr. Ferdinand yang memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan latar belakang saya dalam pelayanan. Saya mulai pelayanan di perumahan dosen NS 4 Triagan, Mojolaban Sukoharjo, RT 4 RW 8, Jalan Nuri 206. Saya mulai di situ pelayanan tahun 2001 bulan Agustus. Pelayanan itu dimulai rumah yang dipakai sampai sekarang digunakan mulai bulan Desember tahun 1999. Sampai sekarang saya masih menempati rumah itu sekaligus untuk tempat ibadah. Kegiatan ibadah saya lakukan setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9 sekolah Minggu, jam 9 sampai jam 11 itu kebaktian umum. Dan hari Jumat jam 7 sampai jam 9 telah adakan ibadah doa. Tempat itu adalah tempat awalnya mengontrak yang saya pakai dan sekarang sudah dibeli. Puji Tuhan. Sudah dibeli dengan cara mencicil. Ya. Ya, mencicil dan tempat itu perumahan itu IMB-nya IMB perumahan. Ya. Dan itu sampai sekarang masih saya miliki itu. Tetapi dalam perjalanan waktu mulai tahun 2001 sampai sekarang pernah mengalami beberapa hambatan. Hambatan apa aja itu, Pak? Hambatan yang pertama saya pernah diundang sama